Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heni Dwi Mairawati, SPD SI MPD, mengajar mata pelajaran kimia di SMA Negeri 3 Banjar. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang larutan penyangga materi kelas 11 semester 2. Larutan penyangga merupakan larutan yang dapat mempertahankan harga pH tertentu meskipun ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau jika diencerkan. Dan kedepannya jika larutan penyangga juga mempunyai nama lain yaitu namanya larutan buffer. Sifat larutan penyangga yang khas adalah dapat mempertahankan harga pH pada penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan sedikit pengenceran. Dan sifat inilah yang membedakan larutan penyangga dengan yang lainnya. Komponen larutan penyangga terdiri dari dua. A. Larutan penyangga asam mengandung suatu asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan tersebut dapat dibuat dengan dua cara, yaitu 1. Mencampurkan asam lemah dengan garamnya, misal CH3COH dengan CH3CONa. 2. Mencampurkan asam lemah dengan basa kuat, di mana asam lemah dicampurkan dalam jumlah berlebih dan basa kuat habis bereaksi. Contoh reaksinya, CH3COH ditambah NaOH menghasilkan CH3CO- ditambah H2O. B. Larutan penyangga basa mengandung basa lemah dengan asam konjugasinya. Larutan penyangga basa bisa dibuat dengan dua cara. 1. Mencampurkan basa lemah dengan garamnya. Contoh NH4OH dengan NH4Cl. Di mana NH4OH adalah basa lemah dan NH4Cl adalah garamnya. 2. Mencampurkan basa lemah dengan asam kuat, di mana basa lemahnya dicampurkan dalam jumlah berlebih dan asam kuatnya habis bereaksi. Contohnya NH3 ditambah HCl menghasilkan NH4Cl, di mana NH3 adalah basa lemah dan HCl adalah asam kuat. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung larutan penyangga? 1. Rumus larutan penyangga asam, konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi A dibagi konsentrasi G, di mana konsentrasi H+ merupakan konsentrasi asam, Ka adalah konstanta asamnya, A adalah konsentrasi asam lemah dalam satuan milimol maupun mol ataupun molar. Dan G adalah konsentrasi basa dari basa konjugasinya. Ketika mencari pH, maka bisa dicari dengan cara sebagai berikut. pH sama dengan min logaritma konsentrasi H+, atau pKa dikurangi log A per G. Yang kedua, rumus larutan penyangga basa. Karena bersifat basa, maka rumus yang digunakan bukan H+ lagi, tetapi OH-. Jadi rumusnya sebagai berikut, konsentrasi OH- sama dengan Kb kali konsentrasi B dibagi konsentrasi G, di mana konsentrasi OH- biasanya dalam satuan molaritas akan sama dengan Kb, di mana Kb adalah konstanta basa yang diketahui dalam soal. Konsentrasi B merupakan konsentrasi basa lemah dan konsentrasi G merupakan konsentrasi dari asam konjugasinya. Nah, bagaimana cara kerja larutan penyangga? Baiklah, larutan penyangga itu mengandung sesuatu yang akan menghilangkan ion hidrogen atau ion hidroksida, yang mana kita mungkin menambahkan atau sebaliknya kita akan merubah harga pH. Larutan penyangga yang bersifat asam dan basa mencapai kondisi ini melalui cara yang berbeda. Aplikasi larutan buffer atau larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya terdapat dalam cairan tubuh manusia, yaitu cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Komponen yang berfungsi sebagai penyangga di dalam tubuh manusia adalah komponen H2PO4- dan HPO42-. Larutan penyangga ini berfungsi untuk mempertahankan harga pH dalam tubuh manusia, yakni sekitar 7,4. Bisa teman-teman bayangkan bagaimana kondisi tubuh manusia jika kita tidak memiliki larutan penyangga? Ya, betul, karena tubuh kita suatu saat bisa bersifat asam dan bisa bersifat basa. Nah, dalam bidang obat-obatan, misalnya obat tetes mata,
Obat tetes mata yang kita gunakan sehari-hari juga menggunakan sistem larutan buffer agar pada saat diteteskan ke dalam mata manusia dapat diterima oleh kondisi tubuh manusia dikarenakan suhu dan konsentrasinya sama dengan tubuh manusia. Suasana pH pada obat tetes mata tersebut disesuaikan dengan kondisi pH manusia agar tidak menimbulkan komplikasi. Selanjutnya, di dalam kegiatan industri sehari-hari seperti industri cat warna, industri kulit, dan industri fotografi juga memanfaatkan larutan penyangga sebagai salah satu komponen dalam produk industrinya. Demikian pemaparan tentang larutan penyangga dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.